Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amanda Almira dengan NIM 86058851. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka Prodi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. First, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan pilar dalam pendidikan. Pilar merupakan dasar atau pondasi yang menjadi penyangga utama dalam sistem pendidikan. Sama seperti sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar tetap kokoh. Pendidikan juga memerlukan nilai dan prinsip yang kuat agar mampu mencapai tujuannya. Pilar pendidikan menjadi pedoman bagi seluruh komponen pendidikan, mulai dari guru, peserta didik, keluarga, hingga masyarakat. Dengan adanya pilar yang kuat, pendidikan tidak hanya berfokus pada penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia memperkenalkan 3 prinsip pendidikan yang hingga saat ini masih menjadi landasan penting dalam dunia pendidikan. Prinsip yang pertama adalah Ingarso Sung Tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan, sehingga peserta didik memiliki figur yang dapat diteladani. Prinsip yang kedua adalah Ingmadia Mangun Karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif serta menyenangkan. Dan prinsip yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, namun tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Nah teman-teman, ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi juga proses pembentukan karakter dan pengembangan potensi peserta didik. Oke, yang ketiga kita akan membahas relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Nah teman-teman, perkembangan teknologi digital telah membawa banyak perubahan dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi dan pembelajaran. Namun di sisi lain, muncul berbagai tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya di dalam pembelajaran daring, banyak peserta didik yang kesulitan fokus karena terdistraksi oleh media sosial, game, atau konten hiburan lainnya. Dan dalam aspek literasi digital, masih banyak peserta didik yang mudah mempercayai informasi tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, penggunaan teknologi yang berlebihan juga dapat mempengaruhi karakter peserta didik, seperti menurunnya kedisiplinan, tanggung jawab, dan interaksi sosial secara langsung. Nah, untuk menghadapi tantangan tersebut, prinsip-prinsip dari Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan, yaitu melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, yaitu guru berperan sebagai teladan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru menunjukkan cara mencari informasi dari sumber yang terpercaya, menggunakan media sosial secara bijak, serta menghargai hak cipta dengan mencantumkan sumber saat mengambil informasi dari internet. Dengan demikian, peserta didik dapat belajar literasi digital yang baik melalui contoh yang diberikan oleh guru. Yang kedua, melalui prinsip Ingmadia Mangun Karso. Guru dapat membangun semangat belajar peserta didik meskipun pembelajaran dilakukan secara daring. Contohnya dengan menggunakan video pembelajaran, diskusi interaktif melalui Zoom atau Google Meet, serta kuis digital seperti Quizizz yang membuat pembelajaran lebih menarik dan tidak membosankan. Sementara itu, melalui prinsip Tutwuri Handayani, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara mandiri sekaligus melatih rasa tanggung jawab. Misalnya, peserta didik diberi tugas untuk mencari informasi dari berbagai sumber digital, kemudian menyajikannya kembali menggunakan pemahaman dan bahasa mereka sendiri. Nah, dengan cara ini, peserta didik tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga belajar berpikir kritis dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Nah,
Nah, dalam kondisi tersebut, peran guru tidak lagi hanya sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator, pembimbing, motivator, dan teladan dalam penggunaan teknologi secara positif. Nah, teman-teman, menurut saya, pemikiran dari Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tidak cukup hanya berfokus pada kemampuan akademik dan penguasaan teknologi saja, tetapi juga harus membentuk karakter peserta didik. Melalui prinsip Ingarso Sung Tulodo, guru dapat menjadi teladan yang baik. Melalui Ingmadia Mangunkarso, guru dapat membangun semangat belajar dan kreativitas peserta didik. Sedangkan melalui Tuturi Handayani, guru dapat mendorong peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, dan mampu berpikir kritis. Dengan demikian, pilar-pilar pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga tetap menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital dan dalam mewujudkan pendidikan nasional yang lebih berkualitas. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga bermanfaat. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.